الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan dengan berkat taufik dan hidayahnya lah, sehingga dapatlah di kesempatan siang hari yang mulia ini, kita bersama-sama dapat duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban melaksanakan sholatul Jum'ah, yang mana tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita akan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam bentuk karunia, ada 4 macam bentuk pemberian dari Allah. Barang siapa yang memperoleh, mendapatkan, memiliki 4 macam bentuk karunia dari Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan, 2 kebahagiaan, 2 keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Ada 4 macam bentuk karunia, ada 4 macam bentuk pemberian dari Allah. Barang siapa yang memperoleh, memiliki, mendapatkan 4 macam bentuk karunia dari Allah tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan 2 kebaikan, 2 kebahagiaan, 2 keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama, lisanun zakir, lidah yang terasa enteng, lidah yang terasa nyaman, lidah yang terasa mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tentunya untuk kita bisa memiliki, untuk kita bisa mendapatkan, untuk kita bisa memperoleh lidah yang ringan,
lidah yang enteng, lidah yang mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya riyadhah, perlu adanya latihan, perlu adanya kemauan yang keras, perlu adanya kesungguhan dari diri kita. Dan kalau perlu, kita paksa diri kita paksa lidah kita untuk kiranya dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka, Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya sangat banyak bacaan-bacaan zikir, kalimat-kalimat zikir, sigat-sigat zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ada dua bacaan zikir yang ringan untuk kita baca, ringan untuk kita lantunkan, tapi thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya di yaumil kiamah nanti. Habibatani indar rahman, dan dua kalimat tersebut sangat dicintai, sangat disuka Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu tidak lain adalah dengan kita membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha agar kiranya kita bisa mempunyai target-target zikir yang harus kita capai, yang harus kita amalkan, yang setiap harinya kita bisa amalkan. Al-Imamul Ghazali telah mengajarkan kepada kita dengan yang namanya zikir harian, di mana setiap hari Jumat kita diajarkan untuk membaca kalimat Ya Allah sebanyak 1000 kali. Kemudian untuk hari Sabtu kita diajarkan untuk membaca kalimat zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah juga 1000 kali. Kemudian pada setiap hari Ahad kita diajarkan untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum juga 1000 kali. Kemudian untuk hari Senin kita diajarkan untuk membaca La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini juga 1000 kali. Dan pada setiap hari Selasa kita diajarkan untuk baca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga 1000 kali. Kemudian untuk hari Rabu kita diajarkan untuk beristighfar, membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim juga 1000 kali. Dan untuk hari Kamis kita diajarkan membaca tasbih subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini juga 1000 kali. Nah ini bisa kita baca sekaligus 1000 kali. Dan ini waktunya tentunya tidak lama. Hanya sekitar 30 atau 40 menit saja. Atau dengan cara kita mencicil setiap setelah atau sebelum sholat fardu, kita baca 200. 5 kali kita sholat fardu, kita sudah berzikir kepada Allah sebanyak 1000 kali. Dan bisa juga di setiap ada waktu, di setiap ada kesempatan yang kosong, yang luang, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya target bahwa setiap harinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kurang sebanyak 1000 kali. Dan orang
yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang sangat tinggi insya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul ibadi darajatan yaumil qiyamati adz-dzakirunallaha katsira." Sepaling utama, sepaling afdal seorang hamba di sisi Allah derajatnya nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar daripada diri kita, yang ada di permukaan bumi, yang ada di perut bumi, yang ada di dasar lautan, yang ada di udara dan sebagainya. Itu sengaja Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatnya. Nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita. Nikmat kedua mata. Dengan kedua mata kita bisa melihat. Nikmat kedua tangan. Nikmat kedua kaki. Nikmat kita bisa merasakan manis, lezat, pahit. Dan itu semuanya, nikmat-nikmat tersebut tidak kita bisa menilai dalam bentuk materi dalau berapapun banyaknya. Ada di dalam sebuah riwayat, di mana ada seorang yang usianya diberikan oleh Allah sampai 500 tahun, yang mana umurnya yang panjang ini senantiasa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya dipergunakan untuk melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Siang harinya dipergunakan untuk melaksanakan ibadah puasa baik yang sunnah ataupun yang fardu. Kemudian di akhirat nanti Allah persilahkan hamba ini untuk masuk ke dalam surga. Wahai hambaku, udkhulil jannah birahmati. Kata Allah, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Kemudian hamba ini mengusul kepada Allah, ya Allah, adkhilni bi amali, bi ibadati. Ya Allah, aku mohon kepadamu, masukkanlah aku ke dalam surga karena ibadah-ibadahku, karena amal-amal soleh yang sudah aku lakukan, karena dia sudah merasa begitu banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mempersilahkan pada malaikat untuk membawa 2 daun timbangan. Yang satu timbangan diletakkan amal-amal solehnya yang sudah dipergunakan, yang sudah dikerjakan sebanyak selama 500 tahun lamanya. Kemudian yang sebelah daun timbangan diletakkan satu nikmat mata. Kemudian setelah keduanya diletakkan, ternyata nikmat sebelah mata yang lebih berat dibanding dengan ibadah yang sudah dilakukan selama 500 tahun tersebut. Ini artinya menjadi pelajaran buat kita. Kita jadikan iktibar kepada kita bahwa sungguh begitu luar biasanya, sungguh begitu besar nikmat-nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang kita salah untuk memanfaatkannya nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu marilah kita berusaha nikmat mata ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lisan kita, mulut kita, mari kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tangan kita, kaki kita, mari kita pergunakan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar nilainya nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang begitu nilai harga, begitu besar, begitu tinggi nilainya, justru kita pergunakan untuk
melaksanakan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita lakukan, artinya kita adalah orang yang tidak pandai, tidak pernah, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, badanun sabir, jiwa yang sabar. Dan memang kita sebagai seorang muslim akan selalu berhadapan dengan yang namanya ujian, dengan yang namanya cobaan, dengan yang namanya musibah, dengan yang namanya kesulitan. Sabda Rasulullah SAW, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidi wa malih hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sungguh akan dirasakan, sungguh akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, yang namanya ujian, yang namanya cobaan, yang kadang-kadang mengenai dirinya, yang kadang-kadang mengenai anak-anaknya, yang kadang-kadang mengenai hartanya. Kapan? Hatta yalqallah. Ujian itu baru selesai, ujian itu baru berhenti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bersabar, kita tidak berputus asa dengan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka diampunilah segala dosa-dosa di kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa zaujatu mu'minatun sholihah. Diberikan oleh Allah istri atau suami yang soleh dan solehah, sehingga dia bisa membina satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa memiliki 4 macam karunia dari Allah ini. Lidah kita, mari kita usahakan agar kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat itu sedikit ataupun banyak, baik nikmat itu besar ataupun kecil, tapi hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita menjadi orang yang bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Dan memang ujian itu Allah sengaja berikan kepada kita untuk menguji sampai sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, marilah kita kiranya bisa membina satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita mendidik anak-anak kita. Kita berikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka, dan harapan nantinya dari anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita. Dari anak-anak kita lah yang nantinya akan memohonkan ampun kita. Dari anak-anak kita nantinya akan mengirimin pahala ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha, mari kita didik anak-anak kita bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup ya amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan sami'il alim. Aqulu qawli hadza wa tawalladzi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وأصحاب الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض وكان غنيا حميدا. واعلموا أن صلى النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا واسعد بلادنا وارخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذين يذكركم واستغفروا يغفر لكم واشكروا على أن يزدكم وسوف يؤتيكم ولذكر الله أكبر.